Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggraeni. Saya mengajar di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Manggahang 3. Kali ini saya akan mereview buku dengan judul Si Jamin dan Si Johan dengan penulis Merari Siregar, tahun 2010, penerbit Balai Pusaka, dengan jumlah halaman 98 halaman. Kali ini saya akan mereview buku dengan menggunakan teknik AI. Alasan ceritanya saya memilih buku ini karena di dalam cerita ini sangatlah menarik, berhubungan dengan kakak beradik yang ditinggal oleh ibunya, kemudian dijolimi oleh ibu tirinya. Isi dari cerita ini adalah si Johan dan Jamin adalah kakak beradik. Sepeninggal dari ibunya yang meninggal dunia, ayahnya suka mabuk-mabukan. Kemudian ayahnya menikah lagi dengan yang bernama Inem. Inem adalah ibu tirinya. Dia selalu menyiksa kedua kakak beradik ini. Bahkan mereka dijadikan sebagai pengemis untuk mencari uang. Ketika mengemis, Jamin sakit sehingga dia kehujanan di pinggir jalan. Kemudian ditemukan oleh pemilik toko yang baik hati. Tokonya adalah toko obat. Dia mengurus dan merawat Jamin ketika sakit, memberikan pakaian yang bagus. Nah, sehingga sesudah dia agak baikan, Jamin pulang ke rumahnya. Ibu tirinya itu memaksa Jamin untuk membuka pakaiannya yang sangat bagus itu untuk dijual. Ketika meraba celananya, di dalam celananya itu ada cincin. Jamin juga sadar bahwa di dalam celana itu ada cincin milik si pemilik toko obat tersebut. Ibu tirinya merebut cincin itu, dan Jamin pun berusaha untuk merebutnya kembali. Dengan susah payah dia akhirnya dapat merebut cincin tersebut. Kemudian cincin tersebut itu akan dikembalikan kepada pemiliknya bersama Johan. Di tengah perjalanan, ketika akan menyeberang, Jamin mengalami kecelakaan sampai dibawa ke rumah sakit. Johan ketika itu menemukan cincin tersebut dan terus mengembalikan kepada pemiliknya dan menceritakan bagaimana kisah Jamin yang tertabrak, sehingga pemilik toko tersebut merasa iba dan sangat menghargai kejujuran dari Johan. Pemilik toko tersebut mendatangi rumah sakit tempat Jamin dirawat dan membiayai rumah sakit tersebut, tapi akhirnya Jamin tidak tertolong sehingga meninggal dunia. Sepeninggalnya Jamin, Johan diurus oleh pemilik toko, dibiayai sampai dia sekolah. Kemudian ayahnya yang waktu itu dipenjara karena kasus pembunuhan, tetapi dia tidak terbukti bersalah dan dikeluarkan dari penjara. Sekeluarnya dari penjara, ayahnya itu sangat menyesal karena dia yang menyadari bahwa meninggalnya istri dan anaknya itu gara-gara dia, sehingga dia merubah hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah isi dari cerita.
tersebut. Kemudian H adalah hikmahnya. Hikmahnya yaitu apabila kita menemukan barang milik orang lain, maka kita harus mengembalikan kepada pemiliknya tersebut. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.